Ya Allah, tambahkan ilmu, sehatkan badanmu, berikan hatimu. Amin. Itu siapa yang doanya begitu ya? Karim, Bu. Karim, berdoanya yang bener ya, Nak. Iya. Ya, 86. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu biasa ingin sedikit tentang Nabi Muhammad. Yap. Kisah Nabi Muhammad. Oke, diperhatikan ya, Nak. Kisah Nabi Muhammad. Dapat video lagi, Bu? Iya, dapat dong. Saya lebih suka yang kemarin, Bu. Saya lebih Yang suka apa? yang kemarin. Yang Yang ada kucing-kucing gitu loh. Yang kemarin video. Iya. Nggak apa-apa itu ke Nabi Muhammad. Kan banyak kisahnya Nabi Muhammad. Nah, sekarang itu kisahnya tentang Rasulullah dilempar batu oleh penduduk Taif. Diperhatikan ya, Nak. Ya. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah dilempari batu oleh penduduk Taif. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan ke Taif bersama Zaid bin Haritsah. Ini merupakan kali pertama dakwah keluar kota Mekah. Nabi berharap banyak dari penduduk Taif yang mau masuk Islam. Namun siapa sangka bahwa penduduk Taif malah mengusir dan melempari beliau dengan batu. Perlakuan kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad semakin menjadi-jadi pasca wafatnya Abu Thalib dan Khadijah. Mereka bahkan tidak segan mengusir Nabi dari negerinya sendiri. Dalam situasi dan kondisi Rasulullah sekarang, muncul sebuah ide untuk melakukan dakwah keluar kota Mekah. Tepatnya pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian, berangkatlah Rasulullah ke Taif hanya berdua dengan Zaid bin Haritsah. Seniman jalanan Cina ini bukan menggambar pelanggan wanitanya. Dia menggambar diri si pelanggan. Demi menghindari kecurigaan kaum kafir Quraisy, Nabi Muhammad sengaja tidak membawa hewan tunggangan. Walaupun perjalanan menjadi lebih lama, Nabi dan Zaid berhasil melampauinya. Wahai Nabi, sepertinya itu perkampungan penduduk. Alhamdulillah, sebentar lagi kita memasuki Taif. Selayaknya tamu yang baru datang ke negeri orang, Rasulullah menemui para pemimpin Taif terlebih dahulu. Mereka adalah Abd Yalail, Mas'ud, dan Habib. Nabi Muhammad berbincang dengan para pemimpin Taif sembari menyisipkan misi dakwah Islam. Nabi menjelaskan dengan santun agar mereka tidak tersinggung dengan ajaran baru yang beliau bawa. Belum selesai bicara, Rasulullah telah mendapat respon yang tidak mengenakan. Sudahlah, tak perlu kau teruskan ceritamu, wahai Muhammad. Aku tidak dapat mempercayai perkataanmu. Apakah tidak ada orang lain yang diutus menjadi Rasul selain engkau? Wahai Muhammad, jika benar engkau seorang Rasul, aku tidak mau terancam dengan menerima ajakanmu. Namun, jika ternyata engkau adalah pembohong besar, maka engkau tidak pantas berbicara denganku. Perkataan para penguasa Taif tersebut sungguh menyakiti hati Rasulullah. Namun beliau memilih untuk sabar daripada menanggapi mereka. Ini merupakan bagian dari konsekuensi dakwah yang beliau emban. Baiklah, aku menghargai keputusan kalian. Selama kurang lebih 10 hari bermukim di sana, Nabi Muhammad berusaha mendekati penduduk Taif. Namun respon mereka tidak berbeda dengan para pemimpinnya, bahkan lebih buruk. Para penduduk mengusir Nabi Muhammad. Berhentilah, keluar dari negara kami. Kami tidak akan mau mengikuti ajaranmu, wahai Muhammad. Pulanglah ke negerimu. Ketika Nabi hendak bersiap-siap pulang, penduduk Taif telah bersiap melempar beliau dengan batu dan tanah sampai kaki beliau luka-luka. Padahal Zaid telah membentengi Nabi dengan tubuhnya yang besar. Wahai Nabi, kita harus segera pergi dari tempat ini.
Setelah berlari cukup jauh, sampailah Rasulullah dan Zaid di tembok perbatasan kota. Di sanalah mereka bersembunyi hingga orang-orang berhenti melempari dengan batu. Posisi Nabi Muhammad dan Zaid sekarang Assalamualaikum dari kota warahmatullahi Taif. Di dekat mereka terdapat kebun anggur. Nabi dan Zaid beristirahat di dekat pohon yang menghadap ke arah tembok. Di tempat itulah Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, hanya kepada Engkau hamba mengadu. Hamba sama sekali tidak bermaksud untuk mengeluh. Hamba tidak peduli dengan perlakuan manusia. Selama Engkau tidak murka kepadaku, maka hamba terima semua itu. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih, jika bukan kepada Engkau, lantas kepada siapa lagi hamba berserah? Hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang berhak kami sembah. Dari kejauhan, pemilik tembok yaitu Utbah dan Syaibah memperhatikan Nabi Muhammad yang sedang berdoa. Tiba-tiba hati mereka tersentuh. Kemudian salah satu dari mereka memanggil pelayannya. Wahai Adas, ambilkan setangkai anggur ini untuk 2 orang laki-laki di sana. Baik, Tuan. Ketika Adas meletakkan nampan di dekat Rasulullah, terdengar kalimat yang asing dari bibir beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Aku belum pernah mendengar kalimat itu. Kalian pasti bukan penduduk kota ini. Dari mana asalmu dan apa agamamu? Aku seorang Nasrani dari penduduk Ninawi. Aku pernah mendengar tentang negeri asalmu. Di sana hiduplah laki-laki soleh bernama Yunus bin Matta. Adas terkejut mendengar jawaban dari Nabi Muhammad. Lalu ia mendekatkan diri kepada beliau. Apa yang engkau ketahui tentang Yunus bin Matta? Dia adalah saudaraku, seorang yang dulunya adalah nabi. Demikian pula dengan diriku. Adas menampakkan rasa hormatnya kepada Nabi Muhammad dengan mencium kedua tangan beliau. Sementara itu, kedua majikan Adas terlihat kesal melihat perlakuan Adas terhadap orang asing. Lihatlah wahai saudaraku, budak itu telah menantang kita. Ketika Adas berjalan menuju arah majikannya, salah seorang dari mereka berkata, Apa yang barusan engkau lakukan, wahai Adas? Sungguh memalukan. Mengapa engkau melakukan hal itu untuk orang asing? Wahai tuanku, tidak seorang pun di dunia ini lebih baik dari Muhammad. Dia telah memberitahuku sesuatu hal yang hanya diketahui seorang utusan. Memangnya agamamu sama dengannya? Untuk apa engkau peduli dengannya? Tidak, aku seorang Nasrani dan Muhammad pemeluk Islam yang taat. Rasulullah memperhatikan perdebatan antara Adas dan majikannya dari tempatnya bernaung. Beliau berdoa agar Adas tidak terpengaruh dengan perkataan majikannya dan berpaling kepada agama Islam. Celakalah dirimu, wahai Adas. Jangan sampai orang yang bernama Muhammad itu memalingkanmu dari agamamu sendiri. Karena jelas agamamu lebih baik dari agamanya. Menyaksikan Adas yang tidak beranjak dari tempat duduknya, Nabi Muhammad hanya bisa pasrah. Setelah keadaan aman, Nabi dan Zaid berjalan menuju ke arah Mekah. Tatkala melewati suatu tempat yang bernama Qoran At-Sa'ali, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril bersama malaikat penjaga gunung menemui Rasulullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengetahui perlakuan kaummu. Dia mengutusku bersama malaikat penjaga gunung. Wahai Muhammad, jika engkau ingin aku meratakan mereka dengan kedua gunung di dekat Taif, aku akan melakukannya. Alih-alih membalas perlakuan penduduk Taif, beliau justru mendoakan mereka. Jangan lakukan itu. Siapa tahu Allah akan menggerakkan hati seseorang dari mereka untuk mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sepeninggal para malaikat, Nabi Muhammad teringat akan doanya. Beliau sangat bersyukur atas pertolongan Allah yang baru saja diterimanya. Hatinya menjadi tentram. Langkah kakinya mantap untuk kembali ke Mekah dengan penuh semangat baru. Zaid bin Haritsah kagum dengan kesabaran Rasulullah dan pikiran positifnya. Di suatu tempat bernama Hiro yang tak jauh dari kota Mekah, Nabi Muhammad dan Zaid beristirahat. Wahai Rasulullah, bagaimana bisa engkau kembali setelah mereka mengusirmu? Wahai Zaid, dengarkan aku baik-baik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan apa yang engkau lihat sebagai jalan keluar. Sungguh Allah akan menyelamatkan agamanya dan memenangkan nabinya. We're here on the ground with One Ummah Charity visiting our Uyghur Di sana, Nabi mengutus seseorang dari suku Khuza'ah mendatangi Al-Akhnas bin Syuraik.
untuk meminta suaka atau hak perlindungan. Katakan kepadanya, aku bukan sekutu Muhammad, maka aku tidak bisa memberikan suaka untuknya. Rasulullah kembali mengutus seseorang untuk menemui Suhail bin Amru. Namun jawaban Suhail sama dengan Al-Akhnas bin Syuraik. Untuk ketiga kalinya, Rasulullah mengutus seseorang untuk menemui Al-Mut'im bin Adi guna meminta suaka baginya dan Zaid. Ya, aku bersedia. Lalu Al-Mut'im mengambil senjata dan menemui anak-anak dan kaumnya. Pakailah senjata ini untuk mengawalku dan Muhammad sampai ke Ka'bah. Sesungguhnya, aku telah memberikan suaka kepadanya. Kemudian Nabi Muhammad dan Zaid menemui Al-Mut'im dan mengikutinya sampai memasuki kota Mekah. Di depan Masjidil Haram, Al-Mut'im menghentikan laju kudanya. Kedatangan Al-Mut'im dan pasukannya menarik perhatian kaum Quraisy Mekah. Apalagi ada Nabi Muhammad di tengah-tengah mereka. Wahai penduduk Mekah, sesungguhnya aku telah memberikan suaka kepada Muhammad. Jika ada yang berani menyakitinya, maka orang itu akan berhadap. Setelah berpidato, Al-Mut'im menuntun Nabi Muhammad menuju ke arah Ka'bah. Di sana Nabi melakukan tawaf, lalu salat 2 rakaat di depan Ka'bah. Barulah kemudian beliau pulang ke rumahnya dikawal oleh Al-Mut'im dan pasukannya. Terima kasih banyak, wahai Al-Mut'im. Semoga kelak aku bisa membalas kebaikanmu. Setelah peristiwa tersebut, Abu Jahal menemui Al-Mut'im untuk menanyakan kebenaran berita yang didengarnya. Wahai Mut'im, benarkah engkau adalah orang yang memberikan suaka terhadap Muhammad dan telah menjadi pengikutnya? Benar, aku telah memberikan suaka terhadap Muhammad, tidak lebih dari itu. Abu Jahal merasa lega mendengar jawaban dari Al-Mut'im karena ia tidak masuk Islam. Kalau begitu, kami telah memberikan suaka kepada orang yang telah engkau berikan suaka. Nabi Muhammad tidak pernah melupakan kebaikan Al-Mut'im. Ketika kemenangan kaum muslim di Perang Badar, di hadapan para tawanan kaum kafir, Nabi teringat kepadanya. Jika Al-Mut'im masih hidup dan meminta kepadaku untuk menebus kawan-kawannya, niscaya akan aku serahkan mereka kepadanya. Demikianlah akhir kisah Rasulullah dilempari batu oleh penduduk Taif. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, diantaranya, pertama, hendaknya kita meneladani kesabaran Rasulullah dalam menghadapi ujian kehidupan. Karena Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang bersabar dan memberikan kebahagiaan sebagai balasan. Kedua, kita harus yakin dalam berdoa, bahwa doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Dan ketiga, mengamalkan sunnah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari adalah bukti kecintaan kita terhadap beliau sebagaimana yang dilakukan Zaid ketika menjaga Rasulullah dari serangan penduduk Taif. Wallahu a'lam bishawab. Oke guys, alhamdulillah tadi sudah ya video tentang Nabi Muhammad dilempari penduduk Taif. Ini siapa yang kembali? Sudah deh. Ceritain kembali tentang video tadi. Tadi Nabi Muhammad itu... Halo, masih putus-putus? Oh ya tadi. Suara ibu masih putus-putus, Nak? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Itu cuma si Hasan foto. Bu. Nah, anak-anak ibu dan kita banyak belajar ya bahwa kita itu menjadi orang harus harus sabar. Kemudian apa lagi? Harus melaksanakan sunnah apa nak? Apa nak?
Duh suaranya kok putus ya. Bikin tipis, Bu. Apanya bikin tipis? Izin pipis. Oh iya. Iya. Ke kamar mandi dong, bilangnya kok izin pipis, izin mandi Bu, gitu ya. Oke anak-anakku, nah tadi kan kita sudah mempelajari Nge-freeze sama di laptop. Oke anak-anakku, ini kayaknya sinyal ibu agak error ya. Iya, sinyalnya ibu putus-putus nggak? Bicara ibu putus-putus tidak? Bisa didengar oleh kalian tidak, Nak? Coba, bisa didengar nggak oleh kalian? Suara ibu? Jelas? Roger, saya bisa dengar. Aku nggak bisa, Bu. Nggak bisa dengar. Bisa, Bu. Aku nggak bisa, Bu. Aku juga nggak dengar, Bu. Ya, oke. Katanya nggak bisa. Bu, aku juga bisa dengar. Nah. Oke, Nak. Dari video tadi kita banyak belajar ya. Kita harus melaksanakan sunnah Nabi, sabar, kemudian harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke? Nah, anak-anakku, tadi sudah kita menonton video tentang Nabi Muhammad. Selanjutnya kita akan sedikit materi yang kemarin ya. Sedikit mereview tentang materi yang sebelumnya sudah diberikan di modul. Nah, anak-anakku diperhatikan, kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang satuan panjang, sekarang kita mempelajari tentang satuan berat. Mempelajari tentang apa? Satuan berat. Nah, anak-anakku, satuan panjang dengan satuan berat kurang lebih sama ya, Nak. Tetapi yang membedakan adalah kalau satuan panjang, siapa yang bisa bedain? Apa bedanya satuan panjang dengan satuan berat? Yang bisa membedakan coba raise hand biar Ibu bisa unmute. Siapa yang tahu bedanya? Oh, ternyata tidak ada yang tahu. Ibu tunjuk ya. Oke, Raka. Apa bedanya satuan panjang sama satuan berat, Kak? Satuan panjang dari M, kalau satuan berat dari G. Oh my God, kamu pintar sekali, Raka, hebat. Bu, kalau satuan panjang itu meter, M. Kalau satuan berat itu G, pintar. Bener, Raka. Selanjutnya siapa yang mau melengkapi? Apa itu perbedaan satuan panjang dengan satuan berat? Hayo. Siapa yang mau membedakan coba? Allahu Akbar. Kenapa ngantuk? Ini ngantuk semua di sini nih. Yuk. Siapa yang bisa membedakan? Ibu nguap mulu, kayak kurang oksigen nih. Ayo, siapa yang bisa membedakan? Aswin, Faiz, Canting, Lui, bisa bedain gak Lui? Panjang sama berat. Bisa? Lui? Apa bedanya berat sama panjang? Oke, ya sudah. Kita langsung ke materinya ya. Anak-anakku, berikut materinya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, beda ya satuan panjang dengan satuan berat. Kalau misalkan satuan panjang, itu kita menghitung panjang suatu benda. Panjang suatu benda, ya. Nih, kita lihat di sini panjangnya. Oke. Panjang si buku ini, panjang pulpen ini, panjang pensil ini. Nah, ini panjang ini diukur menggunakan satuan panjang. Sekarang kalau satuan berat, anak-anakku diperhatikan, kalau satuan berat kita itu mengukur berat suatu benda. Ya, berat tahu ya, berat itu biasanya, nah berat itu satuannya kilogram.
berat ini, bukan panjang ini, berat ini. Nah, ini ada alat ukur sendiri untuk satuan berat. Begitu ya. Alat ukurnya apa? Biasanya siapa yang tahu alat ukur satuan berat itu apa? Ini udah bisa di-unmute ya sama kalian ya. Yang tahu? Ini putus-putus. Putus terus. Ya, halo, cek 1 2 3, cek masih putus. Putus. Ini Enggak. putus-putus ya? Enggak, Bu. Yang putus-putus? Tidak, Ibu, tidak putus-putus. Oh, enggak putus-putus. Coba Tidak yang putus-putus, Bu. Bagus. Hari tadi putus-putus. Ada kali. Bu, sorry ada yang putus-putus. Putus-putus. Timbangan siapa? Ya enggak. Jadi anak cek 1 2 3, cek masih putus-putus. Oke. Biar enggak putus-putus. Halo. Saya tidak terputus-putus. Saya tidak. Coba di Roger. Saya enggak putus-putus. Aduh. Roger. Ya, oke anak-anakku, kalau yang putus-putus, halo, yang putus-putus, kalian bisa internetnya itu, wifi-nya coba di, apa ya, biasanya ya, atau kalau pakai handphone bisa keluar dulu coba. Mungkin di luar insya Allah nggak putus-putus. Ya, oke anak-anakku, didengarkan, kalau satuan berat, ya, coba Ibu mau tanya sama Naura. Satuan berat, Naura. Mengukurnya dengan apa? Berat ya, bukan panjang. Kalau panjang kan kemarin udah penggaris, meteran. Kalau berat pakai apa, Naura? Satuan berat? Pakai timbang. Pinter, Naura, thank you. Pakai timbangan. Kalian sering nggak nimbang? Coba di sini siapa yang sering nimbang? Tunjuk tangan. Kaila, Eca. Siapa lagi? Canting. Keko, Lika. Nah, iya Naura, Aswin, Raka itu sering nimbang. Nah, itu kan kita kelihatan ya berat badannya berapa kilogram. Kalian biasanya tuh sekitar 20 ya. 15 sampai 20 kilogram kalau anak kelas 2 kalau nggak salah. Ya nggak sih? Iya tidak? Coba Ibu mau tanya, beratnya Aswin berapa, Swin? Unmute, Swin. Berapa? Aku nggak tahu, Bu. Mama aku yang tahu. Oh, Mama yang tahu, iya. Kayaknya sih kalau nggak 20, 15 ya. Iya nggak sih, kalian tuh 15 kilo nggak sih? Coba Rai berapa? Kalau nggak salah aku 20 kilogram, Bu. Paling. Iya. Kalau Rai berapa, Rai? Bu, saya 31 kilo. 31 kilogram. Rae. Oh, Rae 31 kilogram. Montok banget Rae. Wah, hebat. Keren nih. Rae 31, Aswin 20, 25 kali Aswin ya? Kan udah gede. Iya kan? Ya. Coba Ibu mau tanya L. Nih L kan tinggi nih. Coba L berapa L? L kan tinggi ya. Kalau dulu Ibu lihat satu sih L tinggi. Sama, Bu, 31. Oh. 31 kilo. Kalian berarti udah 30-an ya. Rata-rata ya. Kalau Arkan berapa Arkan? Berapa kilo kan? Ya unmute dulu Arkan. Udah, udah bisa. Nah, berapa Arkan? 30. Berapa? 30. Sama berarti ya, kayak L ya, kurang lebih sama. Berarti kalian beratnya antara 25 sampai 30 kg ya, gitu. Nah, itu adalah berat ya. Makanya di sini beda antara satuan panjang dengan satuan berat ya. Bisa dibedakan sampai sini? Bisa? Bisa ya, anakku. Nah, sekarang
kita masuk ke apa ini namanya? Satuan berat benda. Nah, di sini dilihat ya tangganya nih sama nih kayak kemarin. Kalau kemarin itu kan kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Kalau kemarin kan belakangnya meter. Kalau sekarang belakangnya itu gram ya. Kilogram, dekagram, masa gram begitu nggak apa-apa. Desigram, sentigram, miligram. Yuk semuanya di unmute dulu. Semuanya nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Kilogram, hektogram, dekagram, miligram. Lagi. Kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Oke, pintar. Hebat semua. Nah, ini juga sama kalau misalkan kali ini. Nah, Nana yang hebat dalam pembelajaran matematika ini satu. Nah, kalian biasanya kalau ke supermarket suka bantuin mama nggak? Misalkan beli ayam, beli beras. Iya, Bu. Iya, Bu. Aku minta tolong aku nimbangin COVID. Belum COVID. Saya cuma ngikut doang, Bu. Oke, iya. Biasanya, mama doang nggak ikut ya nggak apa-apa. Biasanya belum COVID ya. Nggak ikut, Bu. Kalau ke supermarket biasanya kayak nimbang buah kan ya biasanya. Aku mah super Indo. Aku katanya timbangan saya udah rusak, Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Jadi anak-anakku, kalau biasanya kita ke supermarket, biasanya menggunakan masker. Misalkan Aswin mau beli telur, Bu, aku mau beli telur ya 2 kilogram gitu. 2 kilogram biasanya kayak gitu ya, 2 kilo. Kalau telur 2 kilo. Iya, Bu. Ya, misalkan berat apa namanya? Buah. Bu, aku mau beli buah mangga dong. Kilogram gitu ya. Biasanya pakai kilogram atau Ya, Bu. Biasa di gitu. Biasanya di apa? Rafa duduk, Fa. Jatuh terus, Bu. Biasanya apa? Rafa biasanya beli apa? Telur. Telur. Biasanya beli telur tuh. Aku juga telur. Iya. Iya, Nak. Wow, cool. Keren banget, Rai. Huruf sambungnya. Aku juga nih nyoba-nyoba bikin huruf sambung kayak Rai. Biar cakep kayak Rai. Ya, makasih ya Rai sayang. Nah, anak-anak diperhatikan ya. Jadi biasanya kalau kita ke supermarket itu menggunakan beratnya itu, timbangannya itu menggunakan kilogram. Nah, biasanya juga misalkan beli apa ya, misalkan permen atau apa kan di supermarket suka ada ya. Itu 5 gram. Nah, itu buat yang timbangannya nggak terlalu berat. Ya, timbangannya tidak terlalu berat, itu menggunakan kilogram, menggunakan gram, bukan menggunakan kilogram, menggunakan gram. Seperti itu ya. Nanti ada contohnya, kita langsung ke contoh aja. Pengertian menimbang. Nah, ini ada macam-macam timbangan nih. Timbangan beras, timbangan badan, timbangan kue, timbangan warna, sama raca. Di sini siapa yang sudah pernah lihat timbangan beras? Saya, Bu. Menulis nggak, Bu? Nulis dulu, saya ntar dulu. Nulisnya nanti. Ini nulis kok. Belum, Bu. Timbangan badan. Siapa yang sudah pernah lihat atau punya di rumah? Saya, Bu. Saya.
Saya pinjam. Saya pernah nimbang badan saya berapa ya? Ini siapa yang pernah lihat timbangan kue? saya. Aku punya, Bu. Saya. Tangan gantung punya. Siapa yang punya? Aku, Bu. Wah, Punya, Bu. Saya Aku cuma lihat, Bu. Ada. timbangan warung siapa yang pernah lihat? Biasanya di warung. Beli. Kalau siapa yang pernah lihat raca? Nah, raca. Udah pernah lihat kan raca? Lihat kan raca? Timbangan Libra. Biasanya ini tuh buat menimbang hal-hal yang ukurannya tidak terlalu berat ya. Artinya kita nggak terlalu berat-berat banget, yang kecil ya. Seperti itu ya. Nah, di sini ada cara menimbang berat badan. Nah, lihat ya, cara menimbang berat badan. Ini ada contoh. Kalau ini yang mudah ya, Nak. Nih, dilihat baik-baik. Ini timbangan kue aku, Bu. Nah, coba semangkanya itu beratnya berapa semangka? 2 kilogram. Jeruk 700 gram. Coba lihat kalau jambu ini berapa kilo? Jambunya berapa kilogram ini? 20 gram. Kilogram. Kilo. Ya, lanjut. Strawberry ini berapa kilogram? Tomat, Bu, itu Oh, tomat. ini tomat ya. 45 gram. Soal berikutnya, berapakah berat benda di bawah? Coba Ibu mau tanya, telurnya berapa? 100 gram. 1000 Gram ya. Jamnya gram. 5 gram. 50 gram. 1 kilogram. 1 kilogram. 1 kilogram. Ibu pergi ke pasar berat. Nah, sekarang kilogram. Kita lihat ya. 1 kilogram berapa gram? 2000 gram. Iya, kalau 2000 pintar. Nah, kalau kemarin tuh kan nih ya, sebentar. Kalau kemarin, anakku, halo. 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 Kenapa, Bu? Kenapa, Bu? Kemarin enggak. Kalau kemarin yang satuan panjang ya, kita itu satuan panjang. Satuan. Itu, Bu. Kalau usah dicatat ya, Nak. Nanti aja. 1 kilometer. Sorry. Berapa sentimeter? 100 cm, Bu. 100 cm. 100 cm, Bu. 100 cm. Bu, perlu nulis nggak, Bu? Belum nulis, nanti dulu ya. Selanjutnya, kalau satuan panjang intinya sekarang satuan berat. Satuan berat itu 1 kilogram sama dengan 1000 gram.
ya atau 1000 D. Kan anakku 1 kilogram sama dengan 1000 gram. 2 kilogram sama dengan berapa gram? 2000 gram. 2000 gram. Kalau 7 kilogram berapa gram? 7.000 gram. 7.000 gram. 7.000 gram. Ada di kolong bangku. Oh, pengen jum Umi. 855. Tadi kan udah bilang 855 baru diingetin. Kalau sekarang masih 842. 5 kilogram berapa gram? 5.000 gram. 5.000 gram. 5.000 gram. Enggak dikirimin soal kan? Gituan. Dan aku nggak nulis, Bu. Ya, ditanya dulu. Ibu tanya nih, ada yang mau ditanyakan tidak? Kalau tidak ada. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Satuan beratnya ini ya. Ditulis. Satuan beratnya nih Ditulis. Ya dong. Bu, aku mau nanya, Bu. Ya. Ini jadi kalau 1 kilogram itu jadi 1.000 gram. Uswari. Ya. Uswari ditulis di mana? Ini ditulis, Bu. Ditulis, Bu, itu, Bu. Anak-anakku yang paling ganteng, soleh, solehah, cantik, nan menawan, semuanya ditulis ya, Nan. Yang ibu kotakin hitam ditulis ya. Dari satuan berat, 1 kilogram 1.000 gram, 2 kilogram 2.000 gram, 5 kilogram 5.000 gram. Itu kalian tulis di buku tulis ya. Boleh buku garis 2, boleh buku garis 3. Oke. Ya, anak-anakku, waktu menulis hanya 843, hanya 4 menit. Hanya 4 menit. Sambil kalian menulis, Ibu absen ya. Oke? Sip. Yuk, Raka ditulis nih. Yang nggak nulis nih kelihatan nih. Nih yang udah nulis nih, Rae udah nulis. Eca mau nulis, Arka nulis, Delisa nulis, Iki nulis, Davin, Angelica nulis, Rania lagi mau nulis, Lui nulis, Raka, ayo Kak, nulis Kak, Raka, Karim nulis ya, El nulis, Naura nulis, nah ditulis 4 menit dari sekarang, oke, sambil kalian menulis, Ibu absen. Hasan nulis. Keren, Hasan. Nah, Hasan kacamata keren banget, San. Oke, lanjut. Sekarang tanggal 29 ya. 29. Nanti kalau ada waktu, kalau udah kalian selesai nulis semua, kalau ada waktu ya, kita langsung mencoba menulis tegak bersambung ya. Menulis tegak bersambung. Ya. Kalau sudah selesai menulis ini, ditunggu temennya dulu ya, Nak. Ditunggu temennya dahulu. Ini Ibu sengaja mute semua ya, supaya konsentrasi. Lika hadir, Eca hadir, Aswin hadir, Ayes hadir, Canting, Delisha, Davin. Inara tuh nggak ada ya, Inara ya? Inara? Ada Nara? Inara belum ada. Inara, Kaila hadir, Keko hadir, Matthew belum, Faiz hadir, Hasan hadir, El hadir, Rafa, Raka, Iki, Naura, Arkan, Aira juga ya belum ada ya, Aira ya.
Coba kalau ada bisa raise hand ay. Enggak ada, belum. Rai hadir, Rania hadir, Karim hadir, Lui hadir, Sultan hadir. Oke. Nah, setelah ini kalau yang sudah selesai ya. Ini hanya latihan. Ibu mau melihat kalian sudah bisa atau belum. Tidak usah kalian kirim ke WhatsApp Ibu, nggak usah. Hanya latihan di sini. Jadi nggak masuk nilai. Cuman Ibu mau lihat nih siapa yang kira-kira belum bisa, siapa yang sudah bisa. Oke? Ibu berikan latihan ya. Ingat ya, latihannya tidak usah dikirim WhatsApp. Ini hanya latihan di Zoom aja gitu ya. Latihan soal Zoom ya. Ingat ya, ini hanya di Zoom, jadi nggak usah kalian kirim lagi ke WhatsApp. Oke, Nak? Hanya 3 soal ya. Nah, ini yang sudah selesai mencatat. Kalau belum selesai mencatat, ya sudah dilanjutkan mencatat dulu. Oke. Diperhatikan, nah ini tidak usah kalian kirim ke WhatsApp Ibu, nggak usah. Karena ini nggak masuk nilai, cuman Ibu mau tahu kira-kira kalian itu sudah mengerti atau belum. Seperti itu ya, Nak. Oke. Nah, ini ya Ibu berikan kotak biru. Nah, cakep. Agak tebal dikit. Nah. Nih ya. Ini hanya kalian menulis latihan saja. Ingat, ini hanya latihan Zoom tuh. Titelnya aja latihan soal Zoom. Latihan soal Zoom-nya nggak usah ditulis ya, langsung aja. Ayah sudah, yes? Sudah? Sudah. Yang latihan soal Zoom-nya sudah belum? Sudah. Oh, sudah. Good. Coba Ibu mau tanya yang latihan soal Zoom-nya siapa yang sudah? Ayo. Gini aja, raise hand gini, nggak usah raise hand yang ini nggak usah di raise hand. Apa sih Ibu tuh? Raise hand-nya manual aja, nah kayak Iki tuh, aku udah gitu. Nah, Iki udah, siapa lagi yang udah? Elika udah, latihan. Oke. Ibu tunggu ya, Nak. Nggak apa-apa, nggak usah terburu-buru. Masih ada waktu 6 menit lagi sampai kita penutupan. Faiz? Faiz keluar, iya. Thank you cantik, Rae. Makasih, Nak. Udah ya, udah selesai ya. Hasan udah belum, San? Faiz keluar ya? Faiz keluar dan nggak bisa masuk lagi. Kok bisa? Ntar dulu. Ya, makasih Arkan, sayang. Makasih ya. Bisa kok. Ini yang chat Ibu banyak banget nih. Bu, mau nanya Bu. Kenapa Aswin? Nanya apa Aswin?
Sudah, Bu. Sudah, oke. Rafa, kenapa? Ya, makasih Eca. Makasih Lui. Lui sudah ya. Makasih Naura. Naura sudah. Oke. Mau tanya apa, Aswin? Sekeko sudah. Rae sudah dua-duanya. Oke. Keko sudah. Rafa. Bu. Kenapa, Fa? Coba Rafa mana? Apa, Nak? Apa, Rafa? Apa, Fa? Halo? Rafa makanya duduk. Rafa udah duduk belum itu? Nah. Bu. Ya. Bu, boleh ke kamar mandi ya, Bu? Boleh dong. Boleh lah. Kamar mandi sok silahkan. Aswin nanya, Bu, kalau 11 kilogram berapa gram, Bu? Pinter nih Aswin nih pertanyaannya nih. Nah, Ibu sudah, belum, Ibu jelas. Bu, aku nggak bisa. Oh, ada yang belum bisa. Ya, yang belum bisa dengarkan Ibu ya. Dilihat sama, dilihat yang Ibu kotakin warna hitam ya. Dikotakin warna hitam, dilihat. Itu merupakan satuan berat. Kalau 1 kilogram itu 1000 gram. Ditambahin nolnya 3. Ditambahin nolnya 3 ya. Kalau 1 kilogram itu 1000 gram. Tambahin nolnya 3 ya. Kalau 2 kilogram tinggal tulis 2, selanjutnya tambahin nolnya 3. Jadi 2000 kilogram. Sorry, 2000 gram ya. Oke, Sultan, makasih. Nah, kalau misalkan 5 kilogram itu sama dengan 5000 gram. Tinggal ditambahin nolnya 3. Ya, Nak ya. Aduh, Ibu nge-freeze ya? Halo? Cek. Nah, yang Ibu masih nge-freeze nggak? Coba Ibu unmute ya. Ibu nggak masih nge-freeze? Enggak ya? Enggak, Bu. Tadi aja sebentar nge-freeze. Oh, tadi sebentar nge-freeze. Bu, jadi kalau ini, Bu, 11 gram gimana, Bu? Nah, ntar dulu. Aku kasih tahu dulu basicnya ya. Gram 11 kilogram. Tahu basicnya, Bu. Ya, udah tahu basicnya. Ya, alhamdulillah kalau sudah. Ini L mana L? Kok hilang L? Oh, ini dia. L. Halo. Gimana, El? Itu suara apa ya? Nah, sampai sini mengerti ya semua basicnya. Nah, sekarang anak-anakku diperhatikan. Yang belum di-mute dulu. Aduh, waktunya 1 lagi. Oke. Bu, aku tahunya sampai 1 kilogram sampai 10 kilogram doang, Bu. Ya, 1 menit lagi. 11 sampai 12, Bu. Coba ya. Yang basicnya aja dulu Aswin. Nggak apa-apa. Nanti yang 11 kilogram nanti dulu. Pokoknya ditambahin oleh 3. Kalau 11 kilogram sama dengan tambahin 11. Di 11-nya ditulis. Ditambahin deh nolnya 3. Gitu. 11.000 gram. Ya. 12 kilogram. Sama. Sama 12 ditambahin nolnya 3 gitu. Udah kan? Oke, Bu. Tinggal ditambahin nol 3. Oke, anakku? Nah, ini udah mau Umi 9 miliar kilogram berapa gram? Bu, udah jam 8.55. Ya, apa nih anaknya 9 miliar kilogram berapa gram? Tambahin nolnya 3. Siapa? Arkan. Bu, lihat, Bu. Terima kasih banyak untuk hari ini. Semoga bermanfaat ilmu yang Ibu berikan hari ini. Aku tetap jaga kesehatan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa berdoa kepada Allah. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Kita bisa berkumpul lagi di sekolah. Ya, anak-anakku, terima kasih banyak. Yuk sama-sama kita mengucapkan lafaz hamdalah.
Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya nggak bisa. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak anak-anak hebat. Dadah, selamat Umi ya, Nak. Dadah, Bu Sari. Kotak TV ya, Nak. Sehat semua ya.